termotivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai Sobat Cerdas dan Kreatif, apa kabarnya? Ya, jumpa lagi bersama saya Kak ZP ya. Kali ini kita berjumpa dalam seminar kompetensi guru ya. Dan saya akan membantu teman-teman agar semakin menjadi guru yang hebat dan berkompeten ya. Tema kita kali ini adalah aktivitas pembuka kelas yang membantu konsentrasi siswa ya. Jadi tujuan dari seminar ini adalah mengajak teman-teman belajar tentang kegiatan menarik di awal pembelajaran, cara memotivasi siswa agar betah belajar di kelas dan mengawali kelas dengan aktivitas menarik dan edukatif ya. Mau tahu seperti apa? Pasti penasaran kan? Mari kita lanjutkan. Awal pembelajaran haruslah menarik karena hal ini akan memudahkan guru di dalam mengajar atau memberikan materi-materi ataupun apapun ilmu yang kita berikan kepada siswa. Dan aktivitas di awal pembelajaran itu haruslah bervariasi tentu saja ya, supaya anak juga tidak bosan, nggak gitu-gitu aja ya. Dan itu akan sangat membantu mereka agar mereka semakin bersemangat, semakin fokus, semakin berkonsentrasi, semakin termotivasi untuk mendengarkan atau semakin penasaran dengan apa yang akan kita ajarkan. Sebagai pendidik, kita harus cerdas di dalam mengelola emosi yang ada di dalam diri kita ya. Jangan sampai hanya karena kekesalan pada beberapa anak didik atau permasalahan yang lain, misalnya permasalahan yang ada di rumah yang membuat semangat mengajar kita menjadi menurun, membuat performa kita menjadi tidak baik ya, atau bahkan terkesan menjadi kurang bersemangat saat mengajar ya. Jangan sampai hal ini terjadi. Kita harus tahu kapan kita harus mengajar dan kapan kita harus memikirkan permasalahan kita, kapan kita harus menyelesaikan permasalahan kita di luar jam saat kita mengajar anak-anak didik kita ya. Jangan sampai anak-anak menjadi dirugikan oleh karena kekurang atau kelemahan kita di dalam mengelola emosi kita. Tepuk tangan 2 jari, tepuk tangan 4 jari, tepuk tangan 6 jari, dan ku dengar suara yang lebih keras. Tepuk tangan 6 jari, tepuk tangan 8 jari, tepuk tangan 10 jari, dan ku dengar suara yang paling keras. Atau bisa juga big, 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 the elephant is big. Small, 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 the ant is very small. Long, 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 the snake is so long. Look, this is a worm, this is very short. Ya, itulah contoh gerak dan lagu. Hal ini sangat bisa kita lakukan dan sangat-sangat penting juga bisa kita lakukan untuk memotivasi anak agar lebih fokus di dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan. Dan bila kita berikan di awal pembelajaran, hal ini akan membantu anak yang misalnya ya, yang masih mengantuk, ataupun yang kurang semangat, ataupun mungkin hal-hal yang lain yang membuat mereka kurang fokus di dalam menerima pelajaran. Kita bisa memberikan ice breaking seperti ini supaya mereka bisa lebih bersemangat kembali ya. Atau cukup dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana juga boleh. Misalnya meminta anak-anak untuk berdiri, kemudian menggeleng-gelengkan kepala mereka ya, kemudian memutar kepala mereka ataupun menggerak-gerakkan tangan. Nah, hal ini juga cukup bisa membantu ya untuk bisa meningkatkan semangat, konsentrasi dan energi positif lainnya sehingga mereka semakin siap di dalam menerima pelajaran. Di dalam sebuah kelas, saya pernah menjumpai anak-anak didik saya masih terlihat kurang fokus, ada yang masih ngobrol sendiri, gitu, ada yang masih males-malesan. Nah, saya mencoba untuk memberikan humor segar kepada mereka, ya. Dan humor segarnya seperti ini, ya.
saya langsung memberikan instruksi kepada anak-anak didik saya ya, dengan mengatakan, teman-teman, saya memiliki sebuah kemampuan yang unik ya, saya bisa membaca pikiran. Nah, kemudian anak-anak terlihat bingung semua ya, langsung pada bengong gitu ya. Masa sih gitu, mungkin ya dalam pikiran mereka. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan mengatakan, kalian coba baca PI dibaca apa? Langsung mereka menjawab Pi, KI, Ki, RAN. Bacanya apa? Ran. Nah, semuanya dibaca apa? Pikiran. Nah, saya bisa kan membaca pikiran? Ya, seperti itulah salah satu contoh humor segar yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik. Atau bisa juga dengan memberikan beberapa tebak-tebakan ya, yang sudah banyak juga yang terdapat di internet ya. Kalau Anda searching di Google, mungkin Anda bisa mencoba dengan kata kunci tebak-tebakan anak ya, karena ada beberapa tebak-tebakan yang tidak sesuai dengan usia anak-anak ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal itu juga ya. Dan aktivitas bercerita dan mendongeng seperti itu juga akan sangat disukai oleh anak-anak ya. Kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang lucu ya, pengalaman-pengalaman menarik. Hal itu juga akan memacu mereka untuk bisa fokus pelajarannya. Jadi kita tidak perlu mengatakan anak-anak diam ya, tapi kita bisa membawa mereka dengan ya seperti menghipnotis mereka mungkin ya. Jadi membawa mereka pada situasi mendengarkan tetapi sesuatu yang menarik, sesuatu yang tidak membuat mereka terbebani. Nah, itu akan memotivasi mereka untuk semakin mendengarkan kita tanpa kita meminta, apalagi sambil marah-marahi mereka diam seperti itu. Tetapi ya kita bisa membawa mereka dengan cerita-cerita yang ringan, humor-humor segar, sehingga mereka nantinya bisa lebih fokus di dalam menerima pembelajaran dari kita. Mungkin kita sering menemukan anak yang berbuat hal-hal yang tidak baik dan kita sering berpendapat dia cuma cari perhatian ya. Tapi itulah anak-anak ya, anak-anak sangat membutuhkan, itu sebuah need bagi mereka untuk diperhatikan ya. Hampir semua anak itu sangat suka untuk diperhatikan ya, walaupun kadang cara mereka mencari perhatian adalah dengan cara-cara yang kurang baik. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah mengarahkan mereka agar mereka bisa menggunakan cara-cara yang baik untuk mendapatkan perhatian dari kita sebagai pendidik ya. Dan hal ini juga perlu kita perhatikan, terutama saat kita memberikan ice breaking ataupun aktivitas-aktivitas menarik di awal pembelajaran ya. Misalnya saat melakukan percakapan, atau saat kita mendongeng, ataupun saat kita bernyanyi di depan anak-anak untuk memancing fokus mereka. Nah, itu perlu kita menggunakan atau memperhatikan kontak mata ya, itu sangat penting. Jangan saat kita mengajar kita malah memperhatikan misalnya di genteng ya, atau kita masih memiliki sifat pemalu-pemalu yang sulit dihilangkan ya. Sebaiknya sebagai pendidik kita harus belajar untuk bisa melakukan kontak mata kepada setiap anak ya, karena anak-anak akan suka kita lihat anak-anak. Karena apa ya, kembali ke tadi itu, anak-anak suka diperhatikan ya, dengan melihat mereka, menatap mereka, apalagi dengan tatapan yang tulus ya, mereka akan lebih tertarik untuk mau mendengarkan kita ya. Jadi mengapa hal ini harus menjadi perhatian kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar? Kalau kita mau diperhatikan ya, kita juga harus memperhatikan anak-anak didik kita ya. Fungsi dari kontak mata ya juga agar kita tahu situasi, keadaan, perasaan mereka, apakah mereka sudah nyaman, apakah mereka sudah fokus, atau mereka masih ngobrol dengan teman-teman sendiri. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, mana kita tahu ya. Atau siapa tahu ada anak-anak didik kita yang malah sibuk dengan hal-hal yang lain, misalnya baca komik atau apa ya. Kalau kita kurang perhatikan itu ya, itu pembelajaran kita bisa menjadi sia-sia ya. Jadi tetap lakukan kontak mata pada anak-anak didik Anda saat pembelajaran dan mulai dari awal pelajaran. Teman-teman, mari kita coba perhatikan suara saat saya mengatakan kata yang sama ya, kata yang akan saya ucapkan ini. Mari belajar dengan mari belajar.
tentu terdengar beda, bukan? Ya, yang satu cenderung berteriak ya. Kemudian yang kedua tidak berteriak tetapi menggunakan volume suara yang keras ya. Volume yang keras berbeda dengan berteriak. Kalau berteriak kita akan mengeluarkan banyak tenaga. Selain itu efeknya juga kurang baik pada anak-anak didik kita. Tapi kita kalau menggunakan volume suara yang keras ya, itu berbeda. Itu akan membuat suara kita akan menjadi lebih jelas. Kita juga akan lebih fokus pada intonasi. Kita juga akan lebih bisa mengatur energi kita sehingga tidak merasa capek ya. Nah, ini keterampilan pengajar atau pendidik di dalam mengatur volume suara sangat penting ya. Jadi tidak hanya penyanyi saja, tetapi seorang pendidik juga harus pandai di dalam mengatur volume suara, karena ini juga akan menentukan intonasi suara, kemudian mimik wajah. Dan dengan intonasi suara yang baik, dengan volume suara yang stabil dan tidak naik turun ya, karena kalau kita teriak pasti kita juga akan ada capeknya juga. Ini akan menjadi terkesan lebih menarik, apalagi kalau kita menggunakan ya gestur atau ya semacam perilaku yang atau sikap-sikap yang baik ya, itu maksud saya, supaya anak juga akan terpacu untuk lebih semangat untuk memahami apa yang kita katakan ya. Bayangkanlah bahwa diri kita adalah seorang motivator yang handal saat berada di depan kelas, sehingga kita pun akan terlihat bersemangat, terlihat berwibawa, dan tentu saja dengan semangat yang kita tampakkan di hadapan anak-anak didik kita, kita pun akan bisa membuat anak-anak didik kita lebih bersemangat di dalam belajar dan mendengarkan apa yang kita ajarkan. Sebenarnya masih banyak cara-cara yang bisa kita gunakan di awal pembelajaran, apalagi ya, untuk bisa meraih fokus anak-anak atau meraih konsentrasi anak-anak agar konsentrasi mereka tertuju pada kita ya. Dan sebagai pendidik kita disarankan untuk lebih banyak juga menguasai teknologi yang terbaru ya, karena anak-anak didik kita di zaman sekarang, di zaman teknologi yang melaju sangat cepat ini, sebagai guru kita juga tidak boleh kalah. Kita juga harus mau untuk berjuang, mau untuk belajar supaya bisa menguasai minimal selangkah lebih pintar dari mereka, sehingga saat kita berada di hadapan anak-anak kita tidak merasa gaptek, kita tidak merasa ketinggalan zaman, kita tidak merasa minder apalagi ya. Dan kita bisa menggunakan segala kemampuan kita terutama di bidang teknologi untuk bisa meraih perhatian anak-anak didik kita, supaya mereka lebih bisa menerima apapun pengajaran-pengajaran, didikan-didikan yang kita berikan kepada mereka ya. Karena dengan peraga-peraga yang semakin baik, semakin modern, semakin mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi yang dikuasai anak-anak, kita pun akan semakin bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anak didik kita. Baik teman-teman, ada pula perjumpaan yang lebih erat lagi ya. Maka jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, KZP Laku Edukasi ya. Jangan lupa pula untuk like video ini, kemudian share video ini, dan jangan lupa pula bunyikan notifikasinya supaya Anda mendapatkan informasi saat saya memposting video-video yang terbaru. Dan jangan lupa ini follow Instagram saya KZP Official. Dan kalau teman-teman masih suka belajar, ada guru pembelajar, silahkan bergabung di forum TK dan PAUD. Di sana kita bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing karya, ataupun sharing persoalan, dan nanti akan kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa pula untuk join atau berkunjung di website saya kzp.com. Di sana juga masih banyak artikel-artikel karya saya yang bisa teman-teman pelajari. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini dan seminar pada hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. PAUD Mentari, tetap semangat kawan, jangan lelah.
kawan, mari kita saling berjabat tangan. Tetap semangat kawan, jangan lelah kawan, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Terima kasih Bu Guruku ucapkan, mari kita saling melambaikan. Sekali lagi. Waktu telah usai, saatnya ucapkan sampai jumpa lagi. Esok kita pastikan bertemu lagi di PAUD Mentari. Tetap semangat kawan, jangan lelah kawan, mari kita saling berjabat tangan. Tetap semangat kawan, jangan lelah kawan, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Terima kasih guruku ucapkan, mari kita saling